di bagian sign up kurang lebih strukturnya sama dengan login, akan tetapi saya tambahkan beberapa fitur lainnya seperti email dan juga bagian tiga button logo Google, Apple dan juga Facebook. Di sini pengguna dapat dapat membuat akun menggunakan akun Google, akun Apple dan juga akun Facebook. Nah, karena aplikasi ini masih statis, maka ketika diklik hanya akan memberikan notifikasi konfirmasi pengguna untuk sign up menggunakan Google. Apabila diklik continue, maka akan terdapat proses seperti ini untuk mengkonekkan dengan Google. Setelah itu lanjut ke halaman home. Di halaman home terdapat beberapa section. Saya akan jelaskan dari yang paling atas. Di paling atas terdapat section sapaan kepada user. Nah, di sini user itu masih statis. Apabila sudah didinamiskan, maka yang tampil di sini adalah username dari pengguna. Selanjutnya di bagian sini adalah profile yang masih berbentuk placeholder. Nah, apabila diklik, profile ini akan masuk ke halaman profile. Akan tetapi saya tidak akan mendemonstrasikannya sekarang. Selanjutnya adalah section untuk activity. Di section activity ini menunjukkan kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh pengguna. Contohnya di sini adalah pengguna sedang belajar mengenai materi square root dan sudah membaca 86% dari materinya. Section kedua adalah section continue. Nah, section continue ini menampilkan kuis apa saja yang belum selesai dikerjakan oleh pengguna. Di sini bisa di-scroll ke bagian kanan karena saya menggunakan scroll bar dan men-setupnya menjadi horizontal. Selanjutnya adalah section dokumen material. Nah, di section dokumen material ini berdasarkan materi-materi apa saja yang akhir-akhir ini dibaca oleh pengguna. Selanjutnya adalah section studying performance. Studying performance ini didasari studying performance ini berbentuk grafik yang terdapat sumbu Y dan juga sumbu X. Di sumbu Y terdapat tanggal dan di sumbu X terdapat menit. Cara kerja studying performance ini adalah mencatat berapa lama pengguna belajar dalam satu hari. Semisal pada tanggal 6 Desember pengguna belajar selama 25 menit. Lalu pada tanggal 8 Desember pengguna belajar selama 60 menit. Nah, section terakhir yang ada di home adalah section kalender. Di sini terdapat beberapa hal yang saya ubah dari kalendernya. Yang pertama adalah apabila pengguna mengklik salah satu dari tanda yang ada di sini, maka akan terdapat elips berwarna biru tua. Akan tetapi tidak akan terjadi apa-apa. Nah, apabila pengguna mengklik di bagian yang ada titiknya seperti ini, maka akan muncul modal yang menunjukkan notes yang dibuat oleh pengguna pada hari itu. Nah, pada ini apabila ada elips warna putih, maka itu menunjukkan hari ini. Seperti sekarang tanggal 26 Mei 2025. Untuk ini saya menggunakan fitur bawaan dari Dart yaitu set time. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai navbar. Di sini saya memiliki 4 navbar. Navbar pertama adalah home yang sudah saya jelaskan tadi. Navbar kedua adalah kuis, navbar ketiga adalah material, dan navbar keempat adalah profile. Di fitur kuis terdapat 2 hal yang bisa dilakukan oleh pengguna. Yang pertama adalah mencari kuis dan juga mengerjakan kuis. Di
semua kuis, maka tombol yang tadinya itu tulisannya next question akan berubah menjadi finish quiz yang akan memindahkan pengguna ke halaman selamat atau congratulation page, di mana terdapat keterangan, yaitu di sini tulisannya quiz complete with 3/10 correct answer, artinya pengguna menjawab 3 jawaban benar dan 8 jawaban salah. Pengguna bisa 7 jawaban salah. Pengguna bisa membuat note setelah mengerjakan kuis seperti ini. Nah, setelah itu ketika diklik tombol save note akan muncul notifikasi note save. Pengguna bisa tahu overview mengenai kuis yang baru saja dikerjakan. Tampilannya menjadi seperti ini. Di sini terdapat persentase dan juga berapa pertanyaan yang dijawab dengan benar, berapa pertanyaan yang dijawab dengan salah, dan juga berapa pertanyaan yang dijawab dalam runtutan. Nah, setelah menyelesaikan kuis, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai halaman atau fitur materi. Di fitur materi ini terdapat 2 hal yang bisa dilakukan oleh pengguna, yaitu membaca materi dan juga membuat catatan. Nah, pertama-tama apabila ingin membaca materi, maka pengguna bisa mencari materi apa yang ingin dibaca. Dan ketika diklik view material akan muncul modul yang berisi materi-materinya. Selanjutnya adalah fitur catatan. Di fitur catatan ini, pengguna bisa tahu catatan apa saja yang ia masukkan. Dan apabila diklik, sama, hasilnya terdapat modal yang menampilkan materi apa saja yang baru saja dicatat. Selain itu, pengguna bisa menambahkan catatan seperti ini. Nah, ditambah catatan ini, pengguna bisa memasukkan title, subject, dan juga konten atau isi dari catatannya. Serta di bagian sini atau color terdapat pilihan 3 warna, yaitu warna biru muda, warna ungu muda, dan juga warna hijau muda. Di mana warna-warna ini bisa digunakan pengguna untuk menamai catatannya agar lebih menarik. Seperti misal, saya ingin mewarnainya jadi warna ungu, maka catatannya akan menjadi warna ungu. Nah, lalu apa yang terjadi kalau pengguna salah masukkan catatan? Maka pengguna bisa mengklik titik 3 yang ada di sini dan mengedit catatannya. Semisal saya edit untuk kontennya menjadi titik-titik-titik, dan ketika di save, maka isi catatannya akan berubah. Terus kalau penggunanya mau menghapus juga bisa melakukan delete catatannya, yang dimana akan memunculkan pertanyaan apakah pengguna yakin ingin menghapus catatannya. Nah, setelah menjelaskan soal catatan, saya menjelaskan mengenai profil. Di profil ini terdapat di paling atas sendiri terdapat aktivitas yang sedang berlangsung seperti di home tadi. Nah, di sini adalah seperti statistik, di mana di sini akan ditampilkan berapa materi yang sudah dibaca, berapa kuis yang sudah dikerjakan, dan juga berapa halaman yang sudah diambil atau berapa halaman yang sudah pengguna gunakan untuk mencatat materi. Di sini terdapat dua button, yaitu page dan juga details. Di button page, pengguna bisa mencapai banyak sekali pencapaian. Seperti di sini terdapat pencapaian untuk mata pelajaran matematika, mata pelajaran sains, dan lain sebagainya. Sedangkan pada details, nah di atas sendiri terdapat activity. Details ini sebenarnya fungsinya untuk menampilkan aktiviti apa saja yang sudah berlangsung. Seperti ini, pengguna sudah menuliskan catatan mengenai climate zones pada jam 12:23 tanggal 10 Desember 2024. Nah, di bawahnya itu adalah aktivitas kuis, di mana di sini pengguna sudah menyelesaikan kuis dengan tingkat akurasi 85%. Nah, sekian penjelasan
dari awal.